warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast intelektual. Kalian bisa disingkat podcast PIN. Tempat kita mengobrol santai tapi tetap bermakna. Di sini kita bakal bahas hal-hal yang dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Di episode kali ini, kita akan mengangkat tema yang relate banget buat mahasiswa, terutama mahasiswa baru nih, yaitu realita versus ekspektasi dunia kampus. Sebelum masuk kepada pembahasan, di sini saya sebagai moderator, nama saya Sulistiawati, dan narasumber kita kali ini yaitu, penasaran gak kalian? Pasti penasaran kan ya? Silahkan perkenalkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Idia Sulatul Mawada. Aku adalah mahasiswa semester 2 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Asal aku dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Baik, setelah perkenalan, mari kita masuk kepada pembahasan. Banyak dari kita masuk kampus dengan bayangan indah, kuliah santai, banyak teman, aktif organisasi, sampai merasa bebas. Tapi apakah semua sesuai dengan kenyataan? Nah, di episode kali ini kita bakal ngupas sedikit demi sedikit, mulai dari pengalaman narasumber kita, cerita seru, sampai realita yang kadang nggak kita duga sebelumnya. Baik, masuk pertanyaan pertama. Baik, untuk narasumber, satu kata untuk menggambarkan dunia kampus menurut diri kamu sendiri itu seperti apa? Untuk saat ini ya, yang bisa saya gambarkan itu adalah tentang dunia kampus itu adalah adaptasi. Karena semua mahasiswa, khususnya saya sendiri sebagai mahasiswa baru yang saat ini masih semester 2, itu tuh masih benar-benar butuh adaptasi seperti penyesuaian diri, penyesuaian dengan lingkungan, dan penyesuaian waktu-waktu belajar. Oh, jadi seperti itu. Kalau misalnya dunia kampus tuh pasti banyak berbeda. Itu mau dari waktu, dari pelajaran ataupun dan lain-lain. Menurut kamu kehidupan kampus itu lebih bebas atau justru menantang nih? Menurut aku untuk di kehidupan kampus itu kita bisa dapat keduanya ya. Kenapa saya bisa mengatakan kita dapat keduanya? Karena di kehidupan kampus kita itu bisa dikatakan lebih bebas. Bisa dikatakan lebih bebas karena sebelumnya kita di masa SMA itu kan kita pasti ada aturan-aturan tertentu. Namun di dunia kampus ini kita juga diberi kebebasan. Namun dari kebebasan itu adalah sebuah tantangan yang muncul dari diri kita sendiri. Karena dari situ kita harus bisa lebih menjaga diri dan bertanggung jawab atas segala pilihan yang kita jalani. Pasti ekspektasi kuliah itu menyenangkan, tapi realitas sering stres. Apa kamu setuju? Bisa dikatakan setuju sih. Memang kuliah itu menyenangkan, tetapi ya seperti yang dikatakan kepada moderator bahwa kuliah itu kadang ada stresnya. Stresnya bisa didapatkan ketika kita mendapatkan tugas. Kita belum pernah menemukan tugas seperti itu. Dan juga ada tugas yang datang secara bersamaan dan juga deadline-nya yang juga bersamaan dalam waktu berdekatan. Oh, oke. Dan dari tugas dan deadline itu pasti kan itu sebuah tantangan ya. Nah, gimana sih cara kamu menghadapi tekanan tugas dan deadline tersebut itu? Sebenarnya kalau ditanya tekanan, kita nggak boleh gitu ya. Kita tidak boleh menganggap itu semua sebagai tekanan. Karena semua hal itu akan berjalan dengan baik jika kita jalankan dengan penuh keikhlasan dan penuh rasa yang benar-benar muncul dari diri kita gitu. Jadi misalnya kalau dikasih tugas nih ya, pasti ini dong ya. Kalau menurut kamu, setuju gak kalau misalnya pasti setiap mahasiswa itu menunda-nunda gitu ya? Nah, makanya itu jadi sebuah tekanan. Padahal seharusnya tidak seperti itu, tidak diharuskan seperti itu.
jika sudah ada tugas maka harus langsung dikerjakan biar deadline untuk pengumpulannya kita sanggup dan kita selesai pada deadline yang sudah ditentukan. Dan ini ya mungkin, tapi ini nggak ada kayak untuk mengerjakan tugas itu pasti ada kayak ini apa sih, kayak pengen milih tempat atau suasana, kan itu juga mungkin ya, rasa malas itu pasti muncul ya. Bagaimana sih cara kamu biar mengatasi malas untuk mengerjakan tugas itu? Kalau dibilang males sebenarnya juga sering muncul, tapi aku kadang berpikir, aku balik lagi ke tujuan aku untuk kuliah itu apa sih, kenapa aku harus bermalas-malasan. Kalau aku bermalas-malasan nanti juga aku bisa dapat hasil yang kurang maksimal. Jadi dari situ aku butuh penyesuaian diri, aku benar-benar menanamkan dalam diri aku harus menyelesaikan tugas ini, dan agar tugas itu bisa selesai tepat waktu. Kan kadang kalau tugas kuliah itu numpuk ya Mbak, dan dalam waktu deadline yang sama, kadang berdekatan gitu. Jadi aku menyelesaikan tugasku yang paling pertama dulu dapat, dan juga kalau misalnya tugas yang paling pertama itu deadline masih lama, aku lebih mengerjakan tugas yang deadline-nya lebih dekat gitu. Jadi dari situ kita tidak merasa, oh tugasku numpuk, nggak bakal seperti itu. Boleh nggak kayak cerita sedikit awal banget waktu kamu masuk kampus, itu apa yang emang menurut kamu, wah oh ternyata kayak gini ya, beda dari waktu SMA ya. Menurut kamu itu apa aja sih? Kalau dari aku pribadi, ada satu hal yang benar-benar bikin aku kaget ketika masuk dunia perkuliahan, itu adalah ketika diskusi di kelas. Kan kalau masa SMA sebelumnya itu kita belajar atau presentasi itu hanya dalam diskusi dua arah. Diskusi dua arah itu seperti hanya guru dan murid atau audiens dan orang yang presentasi tersebut. Namun ketika di dunia perkuliahan itu kita diberi kesempatan, semua merata diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan pendapat, bisa menyampaikan hasil pikiran kita gitu, bisa untuk bertukar diskusi gitu. Jadi dari situ aku berpikiran, wah ternyata dunia perkuliahan itu gini ya, kita diberi kebebasan untuk berpendapat dan juga kita diberi kebebasan untuk mengembangkan diri kita. Tadi di awal kau sempat kayak mengatakan bahwa satu kata untuk menggambarkan kamu itu perlu adaptasi nih. Nah, dulu kamu itu adaptasi itu seperti apa? Adaptasinya kayak nyesuaiin, kan pasti kaget dong ya pertama kali, apalagi kalau misalnya nggak punya kakak kelas di kantin atau bener. Siapa gitu di sini ya, jauh dari keluarga, apalagi orang Jambi ya pasti jauh. Pasti bagaimana sih adaptasinya? Kalau ditanya adaptasinya seperti apa, yang pasti aku harus adaptasi sama lingkunganku dulu. Karena ya bisa dibilang tadi tidak ada teman, maksudnya tidak ada teman, belum kenal teman-teman satu daerah itu yang mana saja. Jadi kita harus adaptasi di lingkungan itu, kita kenalan sana sini. Terus juga dari situ gimana ya, kita harus bisa melatih diri kita untuk bisa lebih belajar mandiri. Maksud belajar mandiri itu baik secara kehidupan dan juga baik secara di kehidupan kampusnya gitu, baik secara dalam hal belajar. Karena juga sebenarnya waktu SMA itu kan kita sudah dilatih juga ya untuk mandiri. Namun dalam SMA itu kita masih ada keluarga, kita bisa begini begitu, kita butuh semangat dari keluarga langsung ada di depan mata, dan dari sini tuh kayak kita, oh aku harus belajar mandiri, aku harus gini-gini gitu. Tapi kalian jangan takut ya, kalau misalnya gak ada keluarga ataupun siapa-siapa di sini, kalian tetap bisa beradaptasi dengan diri sendiri. Itu nanti kedepannya pasti kalian bakal dapat banyak temen ya guys. Benar, kita nggak boleh, pokoknya kita tuh harus berani tegaskan dalam diri bagaimana caranya kita tuh bisa berkembang. Nah, betul sekali. Baik, setelah menjalani sampai semester 2 ini nih ya, apa hal pertama yang ternyata berbeda dari bayangan kamu? Karena sebelumnya aku tuh pernah membayangkan
kalau kuliah itu bakal lebih santai dari masa sekolah. Dan setelah aku jalani, ternyata kuliah itu tidak sesantai dan tidak semenyeramkan apa yang dibilang oleh orang-orang. Jadi ketika ditanya apa hal yang membuat aku berbeda ketika berada di dunia perkuliahan ini, apa ya? Bisa dibilang sama saja sih, cuman tempatnya saja dan relasinya saja yang berbeda. Tempat apalagi jauh dari orang tua ya. Iya. Kalau misalnya kan ini ya awal kalau kamu nih ya di prodi PGMI ini kamu mendapatkan teman tapi yang berbeda daerah. Kamu apa ya cara kamu berkomunikasi nih dengan mereka tuh bagaimana awalnya? Ya awalnya kan ya pasti kita ketemu dulu ya sama Iya orangnya. sih ya. Nah dari situ baru kita tanya, kamu namanya siapa? Terus kamu asalnya dari mana gitu. Terus kan kita bisa dibilang ini jurusan yang keislaman ya. Nah itu aku juga tanya, kamu dari SMA atau dari MTS atau dari MA gitu. Kamu ada pengalaman di bidang keagamaan atau tidak gitu. Jadi dari situ kita bisa lebih mengenal, lebih beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Kita bisa mencocokkan diri kita. Oh, kita sesuai dengan yang ini, kita sesuai dengan ini gitu. Tapi kamu ini ya sebenarnya kita tuh sebagai mahasiswa ya tuh gak boleh ya namanya pilih-pilih teman ya. Iya benar. Semua itu sama rata maupun ada yang mungkin ya dari segi bahasa pasti ya berbeda-beda. Itu gak boleh dibedakan. Untuk apa ya menjalin suatu pertemanan itu pasti kita saya kalau ada seorang yang introvert ya pasti kayak ini apa sih kalau misalnya ada orang yang seperti itu nih pikiran kamu pas mau apa? Apakah kamu perkenalan terlebih dahulu atau nunggu dia mengenal diri kamu sendiri? Kalau aku pribadi, aku lihat dulu orangnya, dia introvertnya yang mau diajak bicara atau tidak. Ya kan, kadang ada orang introvert bener-bener yang ketika ditanya tuh jawabannya singkat, padat, dan jelas gitu kan. Iya. Nah dari situ aku kayak lihat dulu dia cara dia berkomunikasi dengan teman yang lain itu bagaimana, dan dari situ aku baru memulai diriku pelan-pelan untuk mengajak dia berkomunikasi gitu. Kita berkenalan dulu pertama, lalu ya bagaimana caranya kita bisa membuat orang yang introvert itu bisa melatih komunikasinya, interaksinya kepada orang lain sehingga dia juga bisa berkembang, kita juga bisa mendapatkan pengalaman baru. Dan tantangan terbesar nih ya dalam menyesuaikan diri nih ya beradaptasi tadi dengan sistem belajar kan pertemanan pas seperti itu ya yang sudah disampaikan oleh narasumber. Dan kalau misalnya sistem belajar di kampus nih emang dari waktu materi juga itu kan berbeda banget dari SMA dulu ya. Bagaimana sih tantangan biar terbesarnya dan menyesuaikannya itu bagaimana? Iya, bisa dikatakan tantangannya itu dari tugasnya ya, karena tantangan di tugasnya itu kita lebih banyak mendapatkan tugas, lebih banyak mata kuliahnya, lebih banyak jenis tugasnya, dan dari situ dalam menghadapi tantangannya ya, kita tuh ya balik lagi ke tujuan awal kita gitu, tujuan awal kita untuk masuk memulai itu apa gitu. Kalau misalnya untuk ini nih ya waktu awal banget bayangan kamu itu tentang dunia kampus itu seperti apa? Awal. Seperti yang sudah saya katakan tadi, kalau saya tuh pernah beranggapan bahwa dunia kampus itu lebih santai daripada masa sekolah. Kenapa bisa saya katakan lebih santai? Saya melihat dulu ya, melihat kakak-kakak tingkat itu udah kuliah, tapi mereka juga masih bisa aktif di organisasi, lebih aktif di prestasi, dan dari situ saya ngerasa oh berarti kalau misalnya kuliah tanpa organisasi, tanpa ikut lomba sana sini itu berarti lebih santai dari masa SMA gitu. Baik. Buat ini ya pertanyaan terakhir nih ya. Apa saran dan motivasi kamu untuk calon mahasiswa atau mahasiswa aktif nih ya
yang masih punya ekspektasi tinggi tentang dunia kampus? Ekspektasi tinggi. Ekspektasi Kalau tinggi. menurut aku itu kalau ekspektasi tinggi kita jangan terlalu berekspektasi tinggi atas segala hal. Boleh kita memiliki ekspektasi tinggi tapi jangan terlalu berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu akan menjadi hambatan kita dalam menjalankan proses tersebut. Lalu juga kita harus menjalankan proses tersebut. Jadi proses tersebut harus benar-benar dinikmati sehingga kita bisa memaksimalkan hasil yang kita inginkan untuk mencapai sebuah tujuan gitu. Lalu motivasi terkait dengan untuk masuk ke dunia perkuliahan. Ekspektasi. Kalau menurut aku nih ya, jangan takut untuk memulai karena seseorang yang mau untuk memulai tersebut, seseorang yang memiliki kemauan akan selalu diberi jalan dan akan selalu diberi kelancaran untuk mencapai sebuah tujuan. Betul sekali. Baik, gak terasa kita sudah sampai di akhir episode hari ini. Dari obrolan tadi nih ya, kita bisa lihat bahwa dunia kampus memang nggak selalu sesuai dengan kenyataan atau ekspektasi. Tapi justru dari situlah kita belajar tentang tanggung jawab, kemandirian, dan memahami diri sendiri. Buat kamu yang lagi menjalani kuliah, tetap semangat ya. Nikmati prosesnya karena setiap pengalaman pasti punya makna. Dan buat kamu yang belum masuk kuliah atau calon mahasiswa, semoga obrolan hari ini bisa jadi gambaran dan bekal supaya kamu lebih siap menghadapi realitanya nanti. Mungkin cukup sekian. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami pada hari ini yang bertemakan realita versus ekspektasi ke dunia kampus. Jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau kamu merasa episode ini bermanfaat. Sekian dari kami, terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.